Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya coba untuk berbagi trik ataupun tips untuk menggunakan ChatGPT. Ini ChatGPT aplikasi yang dibuat oleh OpenAI yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan 40% atau 49% dari investornya itu atau pemegang sahamnya itu dari Microsoft. Ini artinya serius, Microsoft berapa triliun gitu, berapa ratus triliun disuntikkan ke ChatGPT. ChatGPT itu apa? ChatGPT itu adalah suatu kecerdasan buatan, kalau bahasa bahasa populernya disebut dengan AI, yang dibuat khusus dengan caranya berbeda daripada AI pada umumnya. Kalau AI ini digunakan untuk seperti berperilaku seperti manusia. Meskipun berperilaku seperti manusia, dia hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Pertanyaan apa yang bisa dimasukkan itu segala hal, tapi harus detail. Misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan tentang masalah penyakit Bapak Ibu yang sedang dialami, tentu nanti akan disarankannya itu menanyakan langsung kepada dokter yang profesional, ya, karena dia pun tidak berani kalau memberikan resep-resep. Nah, gitu diberikannya jawabannya. Misalnya Bapak sakit apa dan lain-lain. Nah, bahkan soal-soal mata pelajaran juga bisa ditanyakan, tapi khusus pakai menggunakan teks, tidak menggunakan gambar gitu. Karena belum ada fitur untuk mengupload gambar. Nah, dari situ saya pernah menggunakan ChatGPT ini untuk melakukan sedikit mengetik program lah gitu, program bahasa pemrograman, dan beliau ataupun ChatGPT ini mampu menjawab apa yang menjadi keluhan saya saat menjalankannya gitu. Dan yang kagetnya, apa yang kita tanyakan itu misalnya saya punya pertanyaan pertama, saya berikan pertanyaan pertama, saya lanjutkan pertanyaan tersebut tanpa mengulang dan memberikan hanya sedikit perubahan pada pertanyaan pertama, dia mampu memahami pertanyaan kedua saya tersebut yang dikaitkannya dengan pertanyaan pertama saya tadi. Itu menjadi hal yang di luar kemampuan Google lah gitu. Kalau Google kita tanya itu kan dikasih link, jangankan menjawab, dia hanya memberikan link-link yang terkadang link yang kita cari atau jawaban yang ada di Google itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kita perlu waktu beberapa saat ataupun beberapa menit, apa yang kita tanyakan itu tidak ditemukan gitu kan ya. Kalau ChatGPT ini langsung to the point, apa yang kita tanya langsung diberikannya jawaban. Nah, untuk itu kita ilustrasikan nanti bagaimana caranya jika saya upload soal yang saya buat sendiri, tidak mencari di Google, memang saya murni mengetik sendiri, meskipun tidak saya hitung tadi ya. Nanti apa jawabannya, nanti Bapak Ibu silahkan cek kembali jawaban hasil dari apa yang saya berikan. Jika benar ya syukur gitu kan, artinya ChatGPT ini bisa membantu kita kalau untuk melaksanakan beberapa kegiatan ataupun ingin menanyakan hal-hal spesifik gitu kan, di luar kemampuan kita terkadang kan. Misalnya kita menanyakan penyakit, misalnya menanyakan apa kan, itu akan diberikan jawabannya secara langsung gitu. Nah, ChatGPT ini menjadi sebuah kepanikan bagi Google ya. Saya dengar beritanya di beberapa situs dan di beberapa media online, itu menjadi kepanikan bagi Google karena berpotensi untuk menghancurkan lah gitu, atau mengganggu ke monopolian. Nah, bahasanya kemonopolian dari Mbah Google selama ini bertahun-tahun gitu. Nah, ini dimiliki sahamnya 49% kalau nggak salah saya, itu dimiliki oleh Microsoft ya, dan sebagian itu dimiliki oleh Elon Musk. Bapak Ibu tahu kan Elon Musk adalah orang yang paling kaya di dunia saat ini gitu kan, yang pemilik Tesla. Oke. Kita coba ilustrasikan bagaimana caranya. Ketikkan saja di Google ya, ChatGPT dicari di Google gitu kan. Kita kan ketikkan saja ChatGPT. Iya, ChatGPT, terus akan diarahkan ke sini gitu. Ke halaman Google, pilih paling atas ChatGPT, lalu try ChatGPT. Nanti Bapak Ibu akan dimintakan untuk
login ya. Ya, diminta, dia robot bertanya apakah saya manusia gitu kan. Lalu klik login. Nah, kebetulan ini di browser ini tidak ada akun saya ya. Tidak ada akun saya. Nah, ini kebetulan ada. Tapi diminta untuk memasukkan nomor HP. Oke, singkat cerita, saya sudah login lah gitu ya. Saya sudah login dan kita ke video berikutnya yang saat saya menguploadkan soal-soalnya ya. Jadi itu saja sementara, nanti lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mendemonstrasikan tentang fenomena baru ini di dunia IT, di ChatGPT atau AI yang sedang populer sekarang. Ini saingannya Mbah Google. Kalau kita bertanya ke Mbah Google itu dikasih link, kalau ini dikasih jawaban. Jadi kita coba ilustrasi sebentar kali. Jadi apa yang kita tanya kemungkinan jawabnya langsung gitu tanpa memberikan link ya. Tapi pertanyaan yang diberikan juga harus spesifik. Saya punya sebuah soal yang coba saya upload di sini dan mampukah dia menjawab. Oke, saya pastikan soalnya saya kirim. Dalam hitungan beberapa detik dia akan mengolah kata-kata yang sudah saya kirim dan coba untuk menjawabnya nanti. Ya, sudah mulai memberikan jawaban. Dia memberikan jawabannya dengan lumayan cepat ya. Ini soal yang saya bikin sendiri ya, Bu, Pak. Bukan soal yang copy paste dari internet. Artinya memang murni dari saya dan dia mampu menjawabnya. Saya belum menghitung ini benar atau enggak gitu. Nanti akan kita coba kalau bertanya variabelnya diubah bagaimana gitu hasilnya. Iya, sudah mulai. Jarak terjauh mungkin dicarinya 35 meter. Oke. Tadi kan pertanyaan saya seperti ini. Seorang pemain basket melemparkan bola dengan sudut 30 derajat. Diketahui kecepatan bolanya adalah 20 meter per sekon dan percepatan gravitasi 9,8. Jika tinggi pemain bola tersebut adalah 190 cm, jadi tinggi pemain bolanya, pemain basket, berapakah ketinggian maksimum bola tersebut serta jarak terjauh? Jadi dia menjawab, saya belum menghitungnya benar atau enggak, tapi dia menjawab ketinggian juga menjawab jaraknya 35 meter, 35,3 meter dan tingginya 10,1 meter. Nah, pertanyaan berikut saya itu adalah tidak mengcopy paste lagi soal, tapi saya langsung bertanya jika variabel tinggi pemain bolanya 170 cm, apa jawabannya? Artinya kalau ditanyakan ke Google ini mustahil dijawab, tapi kalau ditanya ke ChatGPT seperti kita sedang diskusi dengan manusia gitu. Jadi jawabannya itu kayak kita bertanya langsung dengan seorang manusia. Ya. Saya tidak melanjutkan pertanyaan tapi langsung dijawabnya. Hanya memberikan mengubah variabelnya. Ya, tadi kalau nggak salah itu waktunya dapat 1,202 sekon, tingginya 10,1 dan jaraknya 35,3. Ini kalau tingginya diubah, tinggi pemain basketnya ya, maka ketinggian dari maksimumnya itu 8,94 yang didapatnya. Jarak terjauhnya yang dicapai oleh bola pun 35,3. Saya belum ngeceknya benar atau enggak, tapi ada perbedaan jawaban.
ketinggiannya itu 8,94, berbeda dengan jawaban pertama tadi itu 10,1 meter. Nanti boleh kita cek lah gitu. Nah ini agak sedikit berbahaya kalau siswa kita yang menggunakannya. Kalau kita yang menggunakannya syukur alhamdulillah gitu kan, bisa menambah sedikit cara kita membuat soal, misalnya ingin membuat soal. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.